Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Tuan. Jadi kan Tuan, harga sawit sekarang ini Tuan sudah nurun Tuan. Bahkan penerimaan sawit di PKS Tuan dibatasin. Lebih parahnya lagi harga sawit sudah tidak ada lagi Tuan. Tak laku. Iya Tuan. Jadi apa nasihatnya Tuan? Nasihatnya untuk kita semua, bahwasanya semua yang terjadi itu ada hikmahnya. Dan semua terjadi itu juga atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari situ agar manusia itu sadar sebenarnya. Walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu khusnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Apabila suatu penduduk negeri itu beriman kepada kami, niscaya akan kubuka keberkahan baik pintu langit maupun pintu bumi. Apabila suatu penduduk negeri itu ingkar kepada ayat-ayat kami, kata Allah, maka tunggulah azab yang sangatlah pedih. Allah ingin kita itu untuk taat, Allah ingin kita itu untuk mengabdi, Allah ingin kita itu untuk senantiasa beribadah kepadanya. Sawit pernah harganya itu mencapai 3.000 bahkan lebih. Di saat itu banyak kita yang terlalaikan bahwasanya itu atas kehendak Allah. Allah beri kita rezeki lebih. Kita lupa, sehingga lupanya kita beli ini, beli itu, untuk ini dan untuk itu. Lahirlah kesombongan dalam diri, lahirlah kecongkakan dalam diri, lahirlah dalam diri kita itu merasa bahwasanya kita itu lebih dari yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga kita ketika sawit itu pernah turun dari 3.000 menjadi 1.000, ada juga 1.000 lebih, kita juga mengeluh, tak terima. Kenapa ya sawit itu turun? Di mana-mana cerita sawit. Mau di masjid cerita sawit, di perwiritan cerita sawit, nanti jumpa di pasar cerita sawit. Mengeluh semua. Jadi seakan-akan tak terima atas situasi dan kondisi semua. Sekarang sawit tak ada harga lagi misalnya. Jadi ada timbul juga bahasa bahkan di media-media sosial yang pernah juga kita baca gitu kan, di Facebook, update status saudara-saudara kita. Mendinganlah sawit itu laku, biarpun harganya berapa, yang penting dia laku, timbangan tak laku. Artinya dulu ketika yang tinggi turun sedikit kita tak terima. Sekarang tak ada harganya, bahkan kita pengen ada harganya lagi walaupun sedikit. Allah mengajarkan dengan diri kita bahwasanya begitulah hidup, naik dan turun. Nah, ekonomi juga gitu. Nah, ekonomi itu dia tidak datar, ada naik dan ada turun. Nah, itu harus kita sadari. Bahwasanya hidup memangnya berputar gitu. Karena tak ada yang kita sombongkan di dunia ini sesungguhnya. Tak ada yang mulia, tak ada yang kita banggakan, dan tak ada yang untuk kita congkakkan terhadap hidup kita. Orang yang punya kebun sawit lebar, yang dia sekali manen itu banyak, ini dia merasa bahwasanya dia punya segalanya. Hari ini ada lagi untuk kita sombongkan, bahwasanya kita itu sebenarnya sama semuanya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Mulia bukan kaya. Kalau memang mulia itu kaya, pastilah Korun itu orang yang mulia. Mulia itu juga bukan memiliki kedudukan atau memiliki pangkat atau memiliki jabatan. Kalau memang itu ukuran mulia, ukuran kebanggaan dalam diri namanya, pasti Namrud laknatullah, Fir'aun laknatullah, tentulah mereka orang yang mulia. Tapi sampai hari ini mereka itu hina. Apa buktinya hina? Tak ada nama orang manusia hari ini itu namanya Korun. Tak ada nama manusia hari ini itu namanya Namrud, Fir'aun. Jangankan di kalangan umat muslim, non-muslim saja tak mau memberi nama manusia hari ini, anak-anaknya atau cucu-cucunya nama mereka. Begitulah hinanya mereka. Nah, apa yang mulia di sisi Allah itu sesungguhnya? Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Orang yang mulia di antara kamu sekalian ialah orang-orang yang bertakwa kepada aku. Jadi kita tak punya pilihan lain gitu, melainkan hanya kembali kepada Allah. Tubu ilallah, kita bertobat kepada Allah, bersegeralah kita kembali kepadanya, ikuti aturannya, tinggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Insya Allah berjanji dalam Al-Quran,
Apabila beriman itu tadi penduduk langit dan penduduk, apabila beriman suatu negeri itu, Allah akan buka pintu keberkahan, baik pintu langit maupun pintu bumi. Itu ayat tadi. Apabila ingkar, maka tunggulah azab bersama pedih. Maka kita jangan kecewa, jangan juga bersedih, jangan galau. Terimalah semua apa yang menjadi kehendak Allah. Sesungguhnya jauh lebih banyak orang-orang yang susah di bawah kita di luar sana. Kita hari ini masih bisa makan, hari ini kita masih bisa hidup sehat pula, dan hari ini kita masih punya tempat tinggal. Kita tak tahu orang-orang saudara-saudara kita di luar sana yang mereka itu hidup di bawah kolong jembatan. Untuk makan satu hari saja itu sulit. Kita enggak itu. Kita pernah menjadi orang yang senang. Artinya ketika sawit itu tinggi, kita pernah menjadi orang yang mewah. Cuman kita terlalaikan dan kita lupa bahwasanya itu adalah pemberian Allah. Nah, rezeki yang diberikan oleh Allah itu mesti kita keluarkan untuk juga di jalan Allah. Ambil pelajaran itu semua. Terimalah apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dulu, para petani getah. Dulu mereka merdeka. Artinya dulu mereka masuk kategori makmur. Senang para petani getah. Hari ini tidak ditengok lagi petani getah. Orang berbangga-banggaan dengan memiliki kebun sawit yang luas atau yang lebar. Kita perlu sadari itu, putaran ekonomi itu ada. Bisa jadi sejarah getah itu akan terulang oleh sejarah sawit. Kita harus sadari itu. Ketika misalnya ada harga nanti sawit kembali normal atau naik atau ada harganya, maka janganlah lupakan bahwasanya yang memberikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum pula Allah hancurkan, atau sebelum pula sawit ini memang sama sekali tak ada nilainya. Daripada itu, ada lain dan tak ada bukan, kembali bersegera kepada Allah, dan janganlah engkau congkak di atas muka bumi Allah ini. Janganlah engkau ada kesombongan, dan janganlah engkau merasa angkuh, merasa orang hebat, merasa mulia, merasa berilmu, merasa engkau adalah orang yang punya. Kita tak ada yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kita nih yang mulia sesungguhnya di muka bumi ini, melainkan hanyalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.